Di balik hamparan savana yang megah, tenaga medik dan paramedik veteriner menjadi pelita bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Meski jumlah populasi ternak jauh melebihi ketersediaan tenaga veteriner, tantangan geografis dan bayang-bayang stigma negatif PNS tak menghentikan langkah untuk tetap melayani negeri dan menggembala asa di tengah masyarakat. Nama saya Novia Rahmawati, saya bekerja sebagai medik veteriner di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat. Saya mengikuti tes CPNS itu tahun 2019 di titik lokasi BKD Kabupaten Sumba Barat. Nama saya Antonius Nono, saya paramedik veteriner terampil dari Kabupaten Sumba Barat dan mengikuti tes CPNS itu sudah kali kedua. Sehingga saya pernah mengikuti ujian manual di tahun 2010 dan saya mengikuti ujiannya sistem CAT itu di tahun 2019. Kalau dari saya pribadi, tidak ada kesulitan untuk mengakses jaringan untuk mendaftar ke portal BKN. Kalau untuk ke lokasi ujian, juga saya tidak punya kendala karena tempat tinggal saya kan di kota. Beda dengan teman-teman yang dari desa, mereka harus 1 atau 2 jam sebelum ujian itu dimulai, mereka sudah harus datang. Belum kendala dari kendaraan, terus medannya yang susah seperti itu untuk sampai ke titik lokasi. Karena kami di Sumba Barat itu hanya ada 1 titik lokasi di BKD Sumba Barat. Ya, selama ini saya tidak mendapatkan anggapan miring kayak seperti itu. Jadi awalnya saya mengikuti tes CPNS itu sudah kali kedua. Sehingga saya pernah mengikuti ujian manual di tahun 2010 dan saya mengikuti ujiannya sistem CAT itu di tahun 2019. Dan di 2010 itu ujiannya sistem manual, sedangkan itu kecurigaan masyarakat mungkin itu benar. Tetapi ketika dengan menggunakan sistem CAT lebih transparan, lebih akuntabel saat itu dilihat. Sehingga masyarakat itu menilai bahwa sistem CAT yang sekarang berbeda. Jadi mereka itu menilainya dari kualitas orang tersebut. Sering baca di media sosial itu kayak pasti kalau ada yang lulus PNS, paling pakai orang dalam gitu, atau paling dipakai disuap gitu. Bayar berapa sih kayak gitu. Kita itu tes CPNS itu kan juga dengan susah payah, kita cari materi sendiri, belajar sendiri, apalagi di Kabupaten Sumba Barat itu tidak ada kayak sarana yang untuk bisa kita latihan kayak ikut tryout begitu untuk kita latihan. Jadi kita benar-benar semuanya serba mandiri, terus dikatain ternyata pakai orang dalam, padahal itu hasil murni. Dan memang kan waktu saya tes itu kan sudah menggunakan sistem CAT. Jadi itu sudah sangat transparan, bisa nonton live streamingnya di YouTube. Jadi keraguan-keraguan masyarakat tentang pasti pakai sogok atau orang dalam itu sudah berkurang. Iya, respon saya ketika ada tanggapan miring kayak begitu, saya biasa saja dengan mereka. Jadi mungkin mereka melihat bahwa adalah yang mereka lihat sebagai ASN itu yang seperti dibilang kerjanya mungkin biasa-biasa saja tetapi tidak menunjukkan kualitas kinerja yang baik. Sehingga saya sebagai pelayan publik kayak begitu seperti paramedik veteriner, ya tugas dan panggilan saya adalah saya harus mengikuti. Jadi saya kerjanya apa, saya harus menunjukkan kualitas pelayanan saya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga stigma-stigma bagi mereka itu ya PNS itu tidak makan gaji buta. Mungkin beberapa kasus ada 1-2 orang yang seperti itu, tapi disamaratakan untuk semua PNS. Jadi ya sudah, kita kerja sebisanya kita tunjukkan ke mereka kalau apa yang mereka pikirkan tentang kita seperti itu tidak benar. Dengan ya kita kasih tunjukkan kualitas kerja kita aja ke masyarakat seperti itu. Sebagai profesi saya sebagai medik veteriner, saya harus turun ke lapangan, terus melakukan pelayanan ke masyarakat. Itu dengan medan yang tidak mudah. Dan itu kita harus melewati kayak bukit, jalan yang berlubang, berbatu, seperti itu. Jadi
biarlah nanti secara perlahan masyarakat akan penilaian buruk tentang PNS itu perlahan itu akan berubah, karena dilihat dari ya kita tetap kerja, tetap melayani dengan sepenuh hati. Kalau tantangan itu yang pertama akses ke titik lokasi, kayak kita mau pelayanan itu karena kita berhubungannya dengan ternak, otomatis kita yang ke tempat ternak itu dipelihara itu. Kadang kita kan menggunakan kendaraan roda 2 itu dengan jarak yang tidak dekat gitu. Kadang kita harus kayak kendala jalannya rusak, terus cari lokasinya juga agak susah seperti itu. Kadang kita datang ternyata ternaknya lagi di padang. Kita harus menunggu lagi ternaknya digiring masuk ke kandang seperti itu. Terus dari segi sarana dan prasarana untuk uji laboratorium untuk di lab kami di dinas itu belum bisa untuk semua uji. Jadi baru hanya uji-uji sederhana. Sehingga kalau uji yang lebih tinggi atau yang kita butuh uji yang lebih spesifik untuk mendeteksi penyakit, itu kami harus mengirimkan sampel ini ke Balai Besar Veteriner di Bali atau di Provinsi di Kupang. Kadang ada beberapa masyarakat itu yang masih pemikirannya itu istilahnya masih belum paham betul tujuan vaksinasi itu apa, kayak gitu. Jadi kadang kalau kita baru datang untuk mau vaksin, jangan, nanti mati, punya ketakutan tersendiri. Jadi kami harus menjelaskan dulu. Dengan adanya vaksin ini justru hewan tersebut terlindungi dari serangan penyakit. Dan ternak yang kita vaksin juga ini ada kriterianya. Kita biasa vaksin ternaknya itu ternak yang sehat dan tidak sedang bunting. Kalau ternaknya menunjukkan gejala sakit, itu kami tidak akan memvaksinasi, tapi kami melakukan pengobatan terlebih dahulu. Jika ternaknya sudah sehat, baru kami akan turun lagi untuk melakukan vaksinasi, seperti itu. Ya, seperti lokasinya yang sangat jauh dari kota, turun naik gunung, terus dengan sifat asli dari ternak seperti ya, kalau kami di Sumba itu sapi ongol. Nah, sapi ongol itu kan terkesan liar dan ganas. Sehingga ketika dengan model pemeliharaan ternak seperti tradisional seperti yang di Sumba kayak seperti ini, ya di padang dilepas, ketika tidak dilakukan restrain dengan baik, maka itu beresiko terhadap keselamatan. Karena sifatnya yang sangat liar dan itu agak galak. Sehingga kalau tidak digunakan kandang jepit, itu mengancam keselamatan kami sebagai tugas sebagai paramedik veteriner, dan itu juga keselamatan bagi ternak tersebut. Kalau dari saya ya dari segi sarana prasarana terus obat-obatan itu kami kan biasanya tunggu bantuan tuh dari kementerian atau dari provinsi. Kalaupun tidak ada, itu kami harus mengadakan sendiri karena kan ternak di sini ini cukup banyak. Jadi kadang kami kewalahan di ketersediaan obat-obatan seperti itu. Terus diadakanlah pelatihan-pelatihan untuk menunjang skill kami di lapangan seperti itu. Dengan tingkat resiko yang sangat tinggi, keselamatan para medik dan medik veteriner, diperhatikan masalah tentang kesejahteraan, sehingga kami para medik dan veteriner itu dibilang fungsional tetapi tidak mendapatkan tunjangan fungsional. Jadi di dalam SK-nya juga itu pengangkatannya fungsional tetapi tidak mendapatkan fungsional. Hari ini kita akan membicarakan tentang rencana vaksinasi tenaga medik maupun paramedik veteriner itu harus punya jiwa pengabdian yang tinggi. Jadi pelayanan jiwa mengabdinya harus dimiliki oleh mereka-mereka ini, karena yang dihadapi sebetulnya bukan manusia, sehingga perlu kemampuan khusus, skill khusus untuk bisa mendiagnosa penyakit yang dialami atau yang dipapar oleh ternak atau hewan yang kalian hadapi. Mereka termasuk dua sosok PNS yang ngotot dalam melaksanakan tugas.
Jadi ngotot bukan dalam hal negatif, tapi dalam melaksanakan tugas mereka ngotot untuk sukses dalam tugas mereka masing-masing. Dr. Novi itu tenaga veteriner. Dia punya tugas tambahan itu sebagai Care Master. Care Master ini jabatan sebetulnya tugas tambahan yang digeluti oleh seorang dokter hewan untuk menjamin bahwa ternak yang akan dikonsumsi oleh masyarakat itu berada dalam keadaan aman. Itu tugasnya Ibu Dr. Novi, tugas tambahan dia. Sehingga dia selalu melakukan tugasnya dengan baik. Sementara untuk Anton sama halnya juga ngotot dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga paramedik veteriner. Mereka senantiasa membantu untuk kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan oleh tenaga medik veteriner. Memang kita sering kita menternak divaksin terus setiap tahun dengan pelayanan ya kadang juga vitamin dengan obat cacing. Kalau sakit pelayanan ternak yang sakit juga cepat membantu juga dokter hewan turun untuk membantu. Waktu yang lalu itu Ibu ya kebetulan kita di sini belum ada sinyal. Pertama, kedua HP juga minus. Sekarang kalau macam sekarang ya sudah. Jadi kalau ada kejadian bel dokter hewan. Ramah siap membantu. Siapa yang menguasai informasi menguasai dunia. Ada gium demikian, ada ungkapan demikian, sehingga saya pikir orang yang lolos CAAT adalah orang yang memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dan menguasai ya, dalam hal ini teknologi informasi dan seluk-beluk pekerjaan dia sehari-hari di kantor itu dengan baik. Karena tes ini juga bukan sesuatu yang gampang, sehingga orang yang lulus adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan pada saat dia ditetapkan nanti di mana. Sehingga di tangan mereka lah, di pundak mereka lah kita menaruh harapan untuk bagaimana perbaikan pemerintahan ke depan. Itu PNS tidak menjanjikan kekayaan, tapi menghidupi keluarga dari PNS itu saya pikir bisa. Karena itu menerima apa yang diatur dan melaksanakan itu dengan baik. Ketika saya mendapatkan kepercayaan melulus CPNS, ya saya mendedikasikan diri saya untuk pelayanan sehingga saya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan peternak. Saya sih dari orang tua itu katanya kalau sudah dikasih kepercayaan untuk jadi PNS, lakukan dengan sebaik mungkin sehingga apa ya, kalau istilah kita gaji yang kita terima itu berkah. Jadi tidak terima asal gaji buta gitu, tapi kita tunjukkan dengan kerja seperti itu. Jadi mau dimanapun tempat lokasi kita bekerja ya kita harus apa ya, tetap semangat turun seperti itu. Perjalanan Novia dan Anton menjadi salah satu bukti bahwa pengabdian sejati tidak mengenal batas. Senantiasa menjaga dedikasi dan integritas, memberikan harapan nyata untuk masa depan yang lebih baik bagi Sumba Barat dan Indonesia.